Saya ingin menceritakan alur cerita dari film About Time, garapan Richard Curtis. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Tim. Ia mempunyai keluarga kecil yang tinggal di dekat pantai. Ayahnya bernama James, ibunya bernama Mary, pamannya bernama Desmond, dan adik perempuannya bernama Catherine, atau biasa dipanggil Kit Kat. Mereka sekeluarga, mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Pada suatu malam tahun baru, rumah Tim sangat ramai, penuh dengan kerabat-kerabat dan keluarganya untuk merayakan tahun baru. Dan ia dan sahabatnya Tim dan sahabatnya Jay sedang berjalan menuju ruang tamu rumahnya untuk menghitung mundur perayaan tahun baru. Pada saat itu, semua pasangan berciuman kecuali Tim. Ada yang menyukai Tim bernama Polly, tetapi Tim tidak menyukainya. Jadi saat itu mereka tidak berciuman. Polly sangat kecewa dengan kejadian itu. Keesokan harinya, Tim terbangun dan merasa kecewa dengan perlakuannya kepada Polly. Setelah itu, ayahnya menceritakan semua pria di keluarganya, mereka bisa menjelajah waktu. Dengan catatan, hanya bisa kembali pada masa kehidupannya sendiri, dan tidak bisa ke masa depan. Caranya mudah, dengan cara berada di tempat gelap dan sempit, di kamar, lemari, atau ruang tamu, atau toilet, memikirkan waktu yang ingin dituju. Mendengar perkataan ayahnya, Tim mengira ayahnya hanya bergurau dan bercanda saja. Untuk membuktikan perkataan ayahnya, Tim mengikuti cara yang diberitahu ayahnya, dan ternyata Tim berhasil menjelajah waktu. Tim memilih untuk kembali ke malam tahun baru yang dimana saat itu mengecewakan Polly, dan memperbaikinya dengan cara mencium Polly. Setelah ia percaya bahwa ia bisa menjelajah waktu, ia kembali ke waktu sebenarnya dan bertanya lebih lanjut tentang kemampuan kepada ayahnya. Ayahnya melarang Tim untuk menggunakan kekuatannya untuk uang secara instan dan ketenaran. Tapi karena Tim sulit untuk menemukan, ia ingin menggunakan kekuatannya untuk mendapat cinta sejati. Saat musim panas tiba, teman Kit Kat datang berkunjung yang bernama Charlotte. Ia akan tinggal di rumah Tim selama 2 bulan. Saat Tim melihat Charlotte, ia sangat menyukainya dan jatuh cinta dengannya. Saat Kit Kat dan Charlotte sedang berjemur, Charlotte meminta bantuan Tim untuk mengoleskan sunblock di punggungnya. Tanpa pikir panjang, Tim langsung menghampirinya untuk membantunya. Tapi Tim malah menumpahkan sunblock pada punggung Charlotte dengan tergesa-gesa. Tim berusaha kembali ke masa lalu sebelum ia menumpahkan sunblock pada Charlotte. Lalu Tim memakaikan sunblock dengan sangat hati-hati. Tak terasa 2 bulan berlalu dengan kedatangan Charlotte, dan esok harinya Charlotte akan pergi dari rumah Tim. Malamnya Tim berusaha mengungkapkan isi hatinya. Tapi Charlotte berkata, coba Tim mengungkapkan pada saat pertengahan bulan saat Charlotte tinggal di rumah Tim, bukan pada saat malam terakhir. Dengan bergegas, Tim mengulang waktu ke pertengahan bulan untuk mengungkapkan perasaannya pada Charlotte. Tetapi Charlotte berkata, cobalah pada malam terakhir. Tim kecewa dengan jawaban Charlotte dan jadi belajar tentang sesuatu. Ia mungkin bisa mengulang waktu sebanyak-banyaknya, tapi ia tidak bisa mengubah perasaan seseorang.
Beberapa waktu berlalu, Tim memutuskan untuk pergi ke kota untuk bekerja dan menemukan cinta sejatinya. Ia pun memulai hidupnya di tempat baru dan berharap akan menemukan cinta sejatinya. Ia tinggal di kota bersama teman ayahnya yang bernama Harry. Harry adalah seorang penulis drama yang mempunyai sifat temperamen. Di kota, Tim bekerja sebagai pengacara, dan ia memiliki teman baru yang bernama Rory. Suatu malam, Jay, teman Tim, mengajaknya ke acara kencan buta. Tempatnya berlangsung di kafe yang tidak ada lampu sama sekali agar para pengunjung tidak bisa melihat satu sama lain. Di kencan buta itu, Tim bertemu dengan wanita bernama Mary, dan mereka merasakan chemistry satu sama lain. Lalu saat di luar kafe, Tim melihat Mary dan langsung terpesona dengan Mary. Dan Tim langsung meminta nomor Mary untuk bisa berkenalan lebih lanjut dengannya. Lalu Tim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Sesampai di rumah, Harry berteriak dengan sangat keras. Lalu Tim menghampiri Harry. Harry bercerita sampai tentang acara dramanya yang hancur karena ada pemeran yang melupakan dialog dari drama tersebut. Tanpa pikir panjang, Tim memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk membantu Harry mengatasi masalahnya. Dengan datangnya Tim, acara pentas drama Harry berlangsung lancar karena Tim membantu pemeran yang lupa akan dialog tersebut. Setelah acara selesai, Harry membuat pesta di rumahnya. Tim saat itu mencari kontak Mary dan tidak menemukannya. Ia pun memulai menyadarinya. Ia kembali ke masa lalu untuk membantu Harry dan kencannya dengan Mary tidak pernah terjadi. Lalu ia ingat Mary sangat menyukai supermodel yang bernama Kate Moss. Setiap hari Tim datang ke pameran Kate Moss dengan harapan ia bisa bertemu dengan Mary lagi. Di hari ke-7, Tim berhasil bertemu dengan Mary, tapi sayangnya ia tidak mengingat apapun tentang Tim. Saat itu ia telah berkencan dengan pria lain. Tim mencari tahu kapan dan di mana mereka berdua bertemu. Ternyata mereka bertemu di acara pesta yang diadakan oleh temannya Mary. Lalu Tim bergegas ke masa lalu dan ke pesta itu untuk mencegah Mary bertemu dengan pacarnya. Setelah bertemu dengan Mary, Tim mengajak Mary untuk makan malam bersama. Pertemuan ini berlangsung dengan sangat baik. Setelah makan malam, Mary mengajak Tim untuk ke rumahnya, dan mereka bercinta pada malam itu. Sejak saat itu, hubungan mereka berjalan dengan lancar. Bahkan mereka sudah tinggal satu rumah. Bahkan Mary sudah mengenalkan Tim pada orang tuanya. Suatu hari, Tim bertemu dengan Charlotte di sebuah pertunjukan teater dan mereka berbincang sesaat. Dan Charlotte ingin Tim mengantarnya pulang. Di depan pintu rumah Charlotte, Tim ragu untuk masuk ke dalam rumah karena Tim merasa Charlotte mulai menyukai Tim. Tapi Tim mencintai Mary, jadi ia memilih untuk pulang. Dengan tergesa-gesa, ia pulang dan sesampai di rumah Mary, ia memutuskan untuk melamar Mary. Tanpa pikir panjang, Mary langsung menerima lamaran dari Tim. Keesokan harinya, Tim melamar Mary. Dan tanpa babi bu, Mary pun langsung menerima lamaran dari Tim. Keesokan harinya, Tim mengajak Mary ke rumahnya untuk memperkenalkan Mary dengan keluarganya. Tim juga mengumumkan rencana pernikahannya yang tidak akan lama lagi, karena Mary sudah mengandung. Mendengar itu, keluarga Tim sangat senang. Kemudian mereka sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Pernikahan itu dilaksanakan di kediaman Tim dengan sederhana. Meskipun semua tamu basah kuyup karena acara berlangsung hujan deras, tapi semuanya merasa bahagia dengan pernikahan itu.
Beberapa bulan setelah pernikahan Tim dan Mary dianugerahi seorang anak perempuan bernama Posy. Kehidupan Tim saat ini sudah sangat bahagia. Tim bahkan tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menjelajah waktu. Hingga suatu hari KitKat kecelakaan dalam mengendarai mobil saat mabuk. Sebelum berkendara, KitKat sedang berkelahi dengan pacarnya. Setelah KitKat pulih dari kecelakaan, Tim berusaha mengajak KitKat ke masa lalu dan mencegah KitKat berpacaran dengan Jimmy. Setelah mencegah KitKat berpacaran dengan Jimmy, akhirnya membuat KitKat berpacaran dengan Jay. Lalu Tim kembali ke masa depan atau kembali ke waktu aslinya. Tapi saat Tim kembali ke rumahnya, ternyata anaknya berubah menjadi anak laki-laki. Karena bingung dengan apa yang terjadi, Tim kembali ke waktu di mana Mary melahirkan. Tim bertanya kepada ayahnya, kenapa anaknya berubah menjadi laki-laki? Ayahnya menjelaskan, Tim tidak bisa membiarkan peristiwa kecelakaan. Tim tidak bisa merubah peristiwa sebelum kelahiran anaknya. Karena Tim tidak ingin anaknya menjadi laki-laki, maka ia membiarkan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh KitKat. Di masa pemulihan, Tim dan Mary membantu KitKat move on dari Jimmy. Tim juga menyarankan untuk dekat dengan temannya yang bernama Jay, karena sejak dulu Jay menyukai KitKat. Tim kembali menjalani harinya seperti semula dan anaknya kembali menjadi perempuan atau Posy, anak sebelumnya. Tak lama setelah itu, Tim dan Mary memiliki anak kedua. Suatu hari, Tim mendengar kabar ayahnya didiagnosa kanker stadium akhir dan hidupnya tinggal beberapa hari lagi, atau beberapa minggu. Mendengar hal itu, semua keluarga Tim menjadi bersedih. Sebenarnya ayahnya tahu dirinya mengidap penyakit kanker, tapi tidak memberitahu siapapun. Mengetahui dirinya berpenyakit kanker, ayahnya selalu menjelajah waktu agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarganya. Lalu ayah Tim memberikan suatu wejangan kepada Tim tentang rahasia dalam menjelajah waktu. Ia berkata, ulangilah 2 hari yang kamu lalui. Jadi kamu menjalani 1 hari itu 2 kali. Pada percobaan pertama, hari-hari berjalan sangat berat dan cemas karena kamu tidak tahu apa yang akan kamu lalui dan kamu tidak akan menikmati hari itu. Kamu hanya menjalankannya saja tanpa menikmati detail-detail kecil yang terjadi di hari itu. Dan pada percobaan kedua, karena sudah tahu apa yang terjadi hari ini, jadi kita lebih bisa menghargai hal-hal kecil yang terjadi dan lebih bisa menikmati hari tersebut. Beberapa minggu kemudian, ayahnya Tim meninggal dunia. Walau ayahnya meninggal, Tim sering berkunjung ke masa lalu untuk menghabiskan waktu dengan ayahnya. Suatu hari, Mary mengajak Tim untuk memiliki anak ketiga. Tim bimbang. Dengan adanya anak ketiga, ia tidak bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Karena akan merubah anak barunya. Akhirnya dengan berat hati, Tim memutuskan untuk mengiyakan memiliki anak ketiga. Setelah berapa lama, Mary sudah hamil besar dan dikit lagi ingin melahirkan. Tim izin ke WC sebentar, padahal ia mau bertemu dengan ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Permainan pingpong dipilih mereka untuk mengisi waktu bersama, sambil tertawa bersama. Sebelum kembali ke masa depan atau sekarang, ayahnya mengajak Tim untuk bersama menjelajah waktu pada saat Tim masih kecil, dan mereka berdua bermain di pantai belakang rumahnya, dan mereka menghabiskan waktu bersama. Setelah beberapa waktu kematian ayahnya, semua berjalan seperti biasa. Tim dan keluarga sudah terbiasa setelah ayah wafat, dan KitKat sudah bahagia dengan kehidupan barunya bersama Jay dan menjadi seorang ibu. Dan pada akhirnya, Tim bisa melampaui sang ayah dalam memaknai perjalanan waktu. Ia tidak pernah mengulang waktu,
meski hanya sehari. Tim berkata, aku hanya mencoba hidup setiap hari, sebagaimana aku bisa kembali lagi suatu hari untuk menikmatinya sebagai hari terakhir yang penuh. Dari kehidupanku yang luar biasa, kami semua melalui waktu bersama. Setiap hari di hidup kita hanya mengusahakan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini.